Begitu bayangan ilusi Niheng muncul, suaranya cemas, akhirnya dihubungi. Saudara Wu Yuan, Yi Chen, apakah dia bersamamu? Mengapa saya tidak bisa mengirim pesan? Tanpa kaget, diam-diam mengira Anda pasti tidak bisa berkomunikasi. Yi Chen sekarang ada di lokasi. Saya tidak tahu domain bintang mana yang jauh. Yi Si juga Liu Meiwei. Dia tahu bahwa berita suami dan Niheng dapat mencakup domain bintang. Tetapi kini Yi Chen telah menghilang setelah memasuki tanah kejahatan. Zhang Wuyuan mengangkat tangannya sedikit, mengisyaratkan Yixi untuk diam. Ni Xiong, yakinlah, Yi Chen sekarang aman. Tetapi hanya berurusan dengan beberapa hal, dan tidak dapat dihubungi untuk sementara. Ada apa? Biarkan saudara Ni membuatmu terburu-buru seperti api ini? Menghadapi keraguan dari pertempuran tanpa akhir, Niheng tidak ragu-ragu. Dengan cemas berkata, ini adalah peristiwa besar. Sekte abadi Shen Xiao telah jatuh ke jalur iblis. Hari ini, Tian Kui, Tian Feng, dan Munfir semuanya telah jatuh. Setelah menceritakan peristiwa besar yang terjadi akhir-akhir ini, pasangan Zhang Wuyuan tiba-tiba mengubah wajah mereka, hanya untuk merasa bahwa mereka berputar. Apakah sekte abadi Shen Xiao gila? Hanya karena Yi Chen membuat mereka merasa terancam, dia jatuh ke jalan iblis. Niheng menghela nafas, Yi Chen hanyalah penyebab dari itu semua. Mungkin, Jiang Haoqiong memiliki ambisi untuk waktu yang lama, tetapi ancaman Yi Chen telah melepaskan keajaiban di dalam hatinya. Singkatnya, jangan banyak bicara lagi. Cepat kembali dengan Yi Chen dan hubungi saudara-saudaramu di perang Korea Utara. Biarkan aku berlindung dulu. Rekan Taois di Tianhe Star Domain telah menerima berita tersebut. Dalam beberapa hari, guru Sekte Gongsun akan tiba. Sekte abadi Yuan Surgawi, tidak mungkin untuk duduk diam. Berita itu telah melewati domain bintang surgawi. Saat ini, dua domain bintang utama semuanya berakting. Tapi Wu Yuan mendengar ini, tapi itu adalah pedang yang mengerutkan kening. Ketika hal sebesar itu terjadi, dia harus segera kembali. Namun, pencuri anjing terestrial pergi ke Sekte abadi Shen Xiao. Jika Jie Changyun mengambil kesempatan untuk mendarat di 10.000 benua etnis, siapa yang bisa menghentikannya? Terutama setelah Jie Changyun kehilangan segalanya di benua Jie karena Qin Yi Chen, Zhang Wuyuan tidak ragu bahwa mantan membenci Qin Yi Chen. Memikirkan hal ini, Wu Yuan merasa bahwa dia tidak dapat pergi. Setelah berpikir cepat, Zhang Wuyuan adalah cara serius. Saudara Ni, di Kerajaan Perang Utara, tolong tanyakan kepada Anda dan Saudara Seribu, dan pertama-tama panggil saudara-saudara ke Sekte abadi Yuan Surgawi. Saya di kampung halaman Yi Chen dan menunggunya. Beberapa hal kembali bersama. Ini, melihat Niheng ragu-ragu, nada suara Zhang Wuyuan menjadi berat. Anjing tua di Jie Changyun tahu di mana kampung halaman Yi Chen berada. Niheng terkejut, dan kemudian mengangguk lagi dan lagi. Begitu, kamu harus berhati-hati. Setelah serangan awan itu licik, pastikan untuk segera mencari bantuan. Sekarang kelompok orang Changyun dan Shen Xiao Immortal Sekte telah sangat meningkatkan kekuatan mereka, dan sarananya menakutkan Brother Wu Yuan. Berhati-hatilah. Bernapas dalam-dalam, yakinlah, saya memiliki cara saya sendiri. Setelah menutup berita, Yi Si hanya bisa tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka. Setelah dia bangun, dia akan memiliki banyak keluhan. Domain bintang ini sering terjadi. Dan pengingat terakhir Niheng membuat Yi Si sangat khawatir. Dia tahu bahwa kekuatan suami akan direndahkan oleh awan. Sekarang awan dunia telah jatuh ke jalan iblis lagi. Bagaimana dia dan suaminya bisa menolak begitu sampai di surga suci? Memikirkan hal ini, Yixi mau tidak mau berkata, suami. Namun, Zhang Wuyuan mengangkat tangannya, dan suasana hati yang suram berkata, jangan beritahu anggota klan Yi Chen sebelumnya, agar tidak menimbulkan kepanikan. Yixi menggigit bibirnya dengan erat. Di mana Yi Chen sekarang? Untuk hal sebesar itu, suami cepatlah dan panggil dia kembali. Zhang Wuyuan menggosok dagunya. Dia berpikir, pihak Qin Yi Chen seharusnya hampir selesai. Dia takut selama perbedaan waktu ketika dia pergi ke Phoenix Clan, Jie Changyun tiba-tiba datang. Setelah hening lama, saya melihat Zhang Wuyuan tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Yixi, dengarkan baik-baik. Jika anjing tua itu tidak datang, semoga beruntung. Jika dia datang sendiri, dengan kekuatanku, aku harus bisa menahannya sejenak. Dan kamu harus segera memasuki tanah kejahatan. Pada akhirnya, ada lubang hitam. Saat Anda masuk, Anda bisa melihat debu. Yixi baru saja ingin berbicara, tetapi disela lagi oleh Zhang Wuyuan. Jika orang-orang dari Sekte Abadi Shen Xiao juga datang, bawakan mereka 1000 salju ke dalam lubang hitam. Mengerti? Yixi berada di tempat yang sama. Dia tidak mengerti mengapa suami begitu mempercayai Qin Yi Chen. Atau dia tidak bisa membayangkan, kekuatan apa yang bisa Qin Yi Chen kalahkan Sekte Abadi yang jatuh ke jalan iblis. Lagi pula, Zhang Wuyuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan duduk di aula. Dunia utaranya diserahkan kepada Niheng, dan ketika kakak tidak ada di sana, dia menjaga langit dan bumi untuk kakak. Yi Chen, awalnya membawamu keluar, hanya untuk memberimu pengalaman panjang. Siapa sangka hari ini,
kamu hampir keluar dari lubang. Pada saat yang sama, di Phoenix Clan, Sekte Master Kui jatuh beberapa hari yang lalu. Dan Qin Yichan telah melewati Thunder Tribulation dan memasuki Heaven Immortal 6 Heavenly Layer. Hari-hari ini, Qin Yichan mengabdikan dirinya pada dunia stabil klan Phoenix. Setelah istirahat beberapa hari, pada saat ini, nafasnya tidak serak. Bahkan tetua klan Phoenix Feng Ru melihat ketakutan yang mendalam ketika dia melihat Qin Yichan, meskipun wilayah dan garis keturunannya terbangun di atas yang pertama. Namun, kekuatan pertempuran pembentuk dan kesombongan True Dragon Bloodline telah membuat Feng Ru, seorang Golden Immortal, tidak bisa diremehkan. Saat ini, di ruang rahasia, Qin Yichan membuka matanya. Kekuatan 6 lapisan surgawi, dia memegang kendali penuh, dan sudah waktunya untuk kembali. Saya baru saja bangun dan melihat bayangan indah di sisi lain lemari. Qin Yichan adalah sudut mulut yang berkedut. Saya tertekan dan berkata, tidak bisakah bahkan setengah kelopak teratai mengembun dari obat abadi itu? Beberapa hari yang lalu, Qin Yichan adalah dunia yang solid. Tetapi Hong Lian tidak mau, dan berkata bahwa Anda tidak bisa sendirian dalam kultivasi. Ben Senior, bukan? Setelah terbangun, Hong Lian juga tampak lebih kuat, dan dia juga ingin mereproduksi level 10.000 monster yang telah dipotong oleh teratai. Oleh karena itu, atas permintaan Hong Lian, Qin Yichan memberikan beberapa obat abadi sebelumnya. Qin Yichan juga penasaran. Dia ingin melihat sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mengolah kembali objek dewa tertinggi teratai darah 36 hari, yang mengandung Phoenix Clan. Pada saat ini, Qin Yichan tampaknya merasa bahwa roh artefaknya adalah jurang maut. Saya melihat kelopak teratai di hati Hong Lian masih menyala perlahan, dan saya harus mengatakan bahwa metode memandikan teratai merah memang memiliki perasaan yang tinggi. Namun, beberapa pemurnian obat abadi, mengapa tidak sama sekali kelopak teratai baru tumbuh? Setelah mendengar suaranya, Hong Lian juga membuka matanya, dan kelopak teratai berkedip di matanya. Tetapi Wan Yin merasa jijik, berisik, tidak ada yang melihat kelopak teratai setengah panjang. Betapa jeleknya. Petik 2, sudut mulut Qin Yichan berkedut, jadi kamu bisa dengan bebas mundur dengan metode yang menarik ini. Omong kosong.